Masa cuma karena tidak tahu jalan, lalu salah alamat, masa disebut orang jahat? Tetapi otak kita kalau dengar orang ini sesat, pikiran kita itu jahat banget gitu orang. Betul atau tidak? Ulangi. Pernah nggak Bapak Ibu tersesat? Oke. Ke Jakarta, ya, cari alamat. Satu, Bapak Ibu tidak diantar oleh orang yang tahu, nggak ada penuntun jalan, berangkat aja sendiri. Jujur ya, walaupun tersesat tapi ujungnya nyampe kan kita, betul nggak? Sama seperti Bapak Ibu mau ke masjid ini, mungkin ada yang tersesat ya, yang baru, betul nggak? Jahat nggak orang itu? Belum tentu. Cuma dia tidak tahu jalan. Jadi sebetulnya orang itu bisa tersesat sebabnya cuma satu, gara-gara tidak tahu jalan. Nah, orang yang tidak tahu jalan kewajibannya apa? Satu, minta tolong pada penuntun jalan. Tapi penuntun jalannya harus orang yang tahu. Awas ya. Jangan minta dituntun jalan sama orang yang tidak tahu. Karena orang buta tidak mungkin bisa menuntun yang buta. Di perempatan aja yang buta kan di belakang. Betul nggak? Yang meleknya di depan. Itu yang suka minta-minta. Nggak ada buta dua-duanya. Dan tidak ada yang buta di depan, yang melek di belakang. Selalu yang buta itu di belakang. Nah, kalau masih buta, belakang aja. Ini buta di depan terus, bahaya. Ini kan bahayanya ketika yang buta di depan terus. Udah gitu menganggap dirinya tahu. Padahal dia tuh tidak tahu. Cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Tapi sok tahu, diberitahu tidak mau tahu. Kalau bicara seperti yang paling tahu. Ini masalah. Dan kita beragama selama ini terus terang ya. Siapa aja yang ngomong asal ke Arab-Araban dianggap agama. Lalu agama itu sudah identik dengan Arab gitu ya. Makanya kalian kalau minum cap kaki 3 kan ada tulisan kayak Arab. Cap kaki 3. Itu tulisan Arab. Langsung minum kan kalian. Betul nggak? Merasa lebih sehat lah gitu ya. Itu bagus ya. Itu karena afirmasi. Karena masyarakat percaya kalau Arab itu lebih sakti, maka ditulis pakai tulisan Arab. Seolah-olah itu lebih mujarab daripada ditulis pakai bahasa Sunda. Coba ditulis cap suku tilu. Betul nggak? Udah gitu tulisan Sunda. Secara market tidak marketable itu. Ini kan masalah psikologi market itu, ya. Ini masalah psikologi pasar itu. Ya, ini saya kebetulan ngajar mata kuliah entrepreneur di universitas, jadi ngerti sedikit lah urusan seperti itu. Nah, kita fokus dulu ke sini. Jadi orang yang sesat itu siapa itu? Orang yang tidak tahu jalan. Tapi kalau dia berani sesat, nyampe nggak di tujuan? Nih, ada dari Bogor, tadi ada Tangerang. Pertama kali kan ke sini. Karena berani sesat. Nyampe di sini. Pertama tanya penuntun jalan, namanya Google Map. Yang kedua, tanya orang. Namanya juga orang tidak tahu, ya tanya dong. Betul apa tidak? Nyampe enggak? Setuju enggak dengan saya? Hanya yang berani tersesat, yang tidak akan pernah tersesat. Setuju ya? Oke. Yang takut tersesat nih, mau berangkat dari Tangerang, takut tersesat nih. Nyampe enggak di sini? Keluar kamar aja enggak. Ini pengumuman dari saya. Semua yang takut tersesat, selamanya tersesat. Setuju? Oke. Agak cerdas ya, agak cerdas. Makanya nih bagus kalau kajian jam segini, ya. Apalagi tadi sarapannya salmon gitu ya. Mungkin bisa lebih cepat lah ya, gitu. Ya nggak apa-apa, cireng juga nggak apa-apa. Tapi cirengnya ada salmonnya ya. Udah lanjutkan dulu.
Ya biar hidup ya kajiannya. Ngaji itu harus hidup, harus bahagia ya. Karena kita mau cerita sesuatu yang penting. Yang saya ceritakan ini hal penting. Bukan ecek-ecek ya. Oke, lanjut. Jadi orang sesat itu ngerti ya sekarang. Orang yang berjalan tetapi dalam perjalanannya dia tidak tahu jalan. Tapi karena dia berani tersesat, maka dia pasti di perjalanan akan tanya. Nyampe gak? Nyampe. Jadi sebetulnya orang itu sesat gara-gara satu, gara-gara belum tahu. Apakah orang yang belum tahu itu jahat? Tidak. Belum tahu, belum belajar. Jadi orang itu tersesat gara-gara belum tahu. Clear sampai sini? Oke. Nah, siapa Al-Maghdub itu? Al-Maghdub ini orang yang dimurkai. Dimurkai siapa? Kan kita selama ini kalau ada kata dimurkai Allah. Selalu begitu kan? Betul nggak? Masa Allah murka? Masa Allah yang maha pengasih, maha penyayang disifati oleh sifat-sifat kita? Itu Allah versi kita. Allah yang kadang-kadang katanya akan baik sama kita kalau kita baik pada dia. Tidak baik sama kita kalau kita tidak baik pada dia. Itu Allah versi kita, bukan Allah sejati. Allah sejati tidak tergoda. Kamu baik, tidak baik, Allah tetap baik pada kamu. Makanya Allah bilang, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kalau kamu ingin disebut perbuatanmu itu perbuatan baik, lakukan cara melakukannya seperti aku melakukan kebaikan kepadamu. Dasar Allah melakukannya cuma satu, cinta. Masa Allah punya kebencian? Karena kamu tidak taat kepadaku, aku murka sama kamu. Masa begitu? Awas. Itu Allah versi kita. Itu bukan Allah yang sejati. Makanya disinilah pentingnya kita kenal pada Allah yang sejati. Kalian itu kok tega ya? Allah yang sejati ini kemudian disifati oleh sifatmu. Saya akan baik sama kamu kalau kamu baik sama saya. Sifat siapa? Sifat siapa? Kita. Sifatmu. Paham ya? Masa Allah disejajarkan dengan sifatmu yang kayak gitu? Yang masih terjebak oleh dualitas? Allah itu terbebas dari dualitas. Dia maha ganjil. Oke. Jadi kelompok manusia menurut surat Al-Fatihah cuma 3. 1 yang dapat nikmat, 2 yang dimurkai, 3 yang tidak tahu. Gara-gara tidak tahu, maka dia menjadi sesat. Siapa yang dimurkai itu? Karena dia sudah tahu nikmat Allah. Tapi kemudian dia memungkiri nikmat Allah yang sudah ditunjukkan kepada dia. Baru dia akan dimurkai oleh dirinya sendiri. Jadi ada yang belum tahu. Ada yang sudah tahu. Ada yang sudah tahu tetapi dia memungkiri yang sudah dia tahu. Yang belum tahu itu namanya ad-dhalin. Yang sudah tahu dan menjalankan yang dia tahu itulah orang yang disebut syiratal mustaqim. Orang yang dapat nikmat. Dan orang yang sudah diberitahu kemudian dia memungkiri apa yang sudah dia tahu, itu yang disebut dengan al-maghdub alaihim. Clear sampai sini? Bisa ya? Bisa menangkap? Ini sudah dibahasakan dalam bahasa yang sangat sederhana. Ulangi. Ini harus diulang-ulang ya. Orang yang sudah tahu dan dia menjalankan yang dia tahu, itu namanya orang yang sudah dapat nikmat. Masuk dalam kelompok Shiratal Mustaqim. Ya. Oke. Orang yang sudah tahu, diberitahu, tetapi dia tidak mau tahu. Bahkan memungkiri yang dia tahu. Itulah orang yang
al-maghdub alaihim. Dia sedang dimurkai oleh kebodohannya sendiri. Yang ketiga, ad-dhalin, orang yang sesat gara-gara belum tahu. Kira-kira Bapak Ibu yang di sini masuk kelompok yang mana? Apakah termasuk yang dapat nikmat? Nomor 1. Atau sudah dapat nikmat tetapi memungkirinya? Nomor 2. Atau nomor 3, belum tahu. Termasuk yang mana? Nah, makanya nggak usah takut. Kalau begitu saya sekarang masih belum tahu. Kalau saya belum tahu jalan dan tidak mau nanya, sesat. Clear? Oke. Yuk kita hapus kata sesat itu. Jangan sampai kita ikut-ikut kebanyakan orang. Dengar kata sesat itu sepertinya serem banget. Betul nggak? Iya. Saya pernah tanya tuh orang yang suka nyesat-nyesatin orang lain. Saya tanya sesat itu apa? Nggak tahu dia. Nggak tahu. Luar biasa ya memang. Ya, memang kita ini fotokopi ya. Tidak bisa jadi diri sendiri. Oke, clear ya. Jadi ketika Bapak Ibu sholat, lalu bilang ihdinas syiratal mustaqim, sebetulnya Bapak Ibu sedang mengatakan, Tuhan masukkan aku ke dalam kelompok orang yang dapat nikmat. Kalau sudah dapat nikmat Tuhan, janganlah aku memungkiri nikmat itu. Tuhan, sekarang ini aku belum tahu, maka aku minta ditunjukkan pada Engkau. Itu intisarinya dari ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim. Pernah nggak dengar kajian gini? Pernah kan sekarang? Clear ya? Dibuka sedikit. Ini belum dibuka dalam-dalam, belum ya. Itu kalau buka dalam-dalam itu masuknya ilmu khusus. Lebih dalam lagi, ilmu khususil khusus. Tempatnya harus khusus. Orangnya pun harus khusus. Caranya harus khusus. Makanya di Quran surat Al-Mujadilah 12-13, Rasulullah di zamannya kalau ngasih ilmu itu kadang ilmu khusus di tempat khusus pada orang khusus, kadang ilmunya umum yang bisa dipresentasikan di depan publik seperti ini. Jadi kalau saya bicara di depan publik seperti ini, saya berarti sedang membicarakan ilmu yang umum. Orangnya umum. Paham? Tempatnya umum. Caranya umum. Harus dimengerti oleh umum. Kan di sini beragam kan sekolahnya, ya. Betul nggak? Ada S1, SD aja, ya. Ada S2, SD sama SMP. Ya, ada S3, SD, SMP, SMA, ya macam-macam kan. Jadi oleh karena itu maka saya harus menjelaskan ini harus bisa dimengerti oleh orang dari semua tingkatan berpikir. Itulah sebetulnya ya yang harus saya sampaikan. Sampai sini clear? Oke. Sering baca ini? Sering ya? Baru ngerti sekarang ya? Pokoknya taunya ibu bapak kalau baca ini dapat pahala dan masuk surga. Betul nggak? Iya, surga di mana? Betul nggak? Pahala itu apa? Nggak ngerti. Ya, harusnya habis sholat kita itu menjadi tenang, damai. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah kamu akan damai. Kan gitu kata Quran. Betul nggak? Kok saya nggak damai-damai? Ya belum ingat sama Allah. Kenapa belum ingat? Kan belum tahu. Kenapa belum tahu? Kan masih adolin. Cuman gak mau jujur. Makanya jadilah orang yang tidak tahu, tapi tahu kalau kamu tidak tahu. Ulangi ya. Jadilah orang yang tidak tahu, tapi kamu tahu kalau kamu tidak tahu. Jangan sok tahu. Orang yang tidak tahu kewajibannya mencari tahu pada siapa? Pada yang tahu ya. Awas. Jangan mencari kepada yang tidak tahu. Nanti kesasar lagi. Ya. Kalau minta antar ke Jakarta sama orang yang sering ke Jakarta. Yuk sekarang lanjut. Siapa yang dapat nikmat itu? Kan belum dijelaskan. Betul?
Gitu. Tapi tadi kan lumayan ya, sudah ada pengakuan. Nomor 1 yang dapat nikmat. Nomor 2 dapat nikmat tetapi memungkirinya. Al-maghdub. Yang ketiga, ya tersesat gara-gara belum tahu. Masuk yang mana tadi? Masuk yang nomor 3. Nggak apa-apa. Itu adalah gerbang. Berarti saya sekarang tidak tahu. Tapi sekarang saya tahu kalau saya tidak tahu. Bagus? Bagus. Daripada orang yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Makanya kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan, kelompok yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Bisa jadi orang yang terpandang di masyarakat. Setiap hari ngasih fatwa kemana-mana, padahal dia itu sebetulnya tidak tahu. Cuman dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Dibungkus ketidaktahuannya dengan bungkusan-bungkusan duniawi, pencitraan. Makanya kita harus masuk pada kelompok OGDJ. Tahu OGDJ? Orang dengan gagasan jujur. Ya. Orang dengan gagasan jujur. Jadi kalau mau ngaji harus jujur ibu bapak. Kalau sudah tidak jujur dari awal, merasa penuh, merasa bisa, sudah ilmu yang didapat jadi konflik. Oke, lanjut ya. Oke, kita buka Quran surah An-Nisa ayat 69. An-Nisa 69 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha. Lah, jangan loh ya. Itu tarkik. Karena di bawahnya ada kasroh. Ya. Wa may yuti'illaha wa rasulah. Faulaika ma'allazina an'amallahu alaihim. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama. Faulaika ma'allazina an'amallah. Mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat. Jelas sekali ya ayatnya. Siapa itu? Minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassolihin. Jadi ternyata yang dianugerahi nikmat itu cuma 4. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Ada gak yang tadi di prolog orang yang rumahnya bagus? Ada? Ada gak orang yang anaknya lulus wisuda? Ada gak pengantin baru? Kesimpulan dulu, kesimpulan. Jadi selama ini kita ini sembrono aja. Apa-apa judulnya tasyakur bi nikmat. Padahal tasyakur bi enak. Betul gak? Iya. Karena kita mendapatkan yang kita inginkan. Padahal kata Allah, apa yang kamu inginkan belum tentu baik. Dan apa yang tidak kamu inginkan juga belum tentu buruk. Jarang ada syukuran karena mendapatkan yang tidak diinginkan. Jarang. Syukuran apa ini? Ini alhamdulillah saya turun pangkat. Nggak ada. Syukuran apa ini? Ya, syukuran anak kayak naik kelas. Nggak ada. Semua syukuran yang kita lakukan itu selalu dikaitkan dengan apa yang kita dapat. Karena itu kita ingin. Padahal yang kita ingin belum tentu bagus. Menurut Allah. Yang tidak ingin juga belum tentu buruk kata Allah. Nah orang yang bersyukur itu sebetulnya orang yang sudah bisa menerima. Yang dia ingin dengan yang tidak dia ingin. Dengan cara yang sama. Dengan kedamaian yang sama. Itu yang disebut dengan syukur. Jadi syukur itu artinya terbuka. Kebalikan dari syukur adalah kufur. Kufur artinya tertutup. Makanya orang yang tertutup hidupnya selalu menendang dan mencengkram. Yang tidak dia ingin ditendang jauh-jauh,
Dia pikir kalau ditendang akan menjauh. Tidak. Apapun yang tidak kamu ingin ditendang jauh-jauh akan datang berulang-ulang. Silahkan buktikan omongan saya. Ya, ini sudah hukum alam. Karena kita tidak mungkin kalau tidak lulus mata kuliah agama, tidak mungkin tesnya matematika. Tidak mungkin remedialnya matematika. Pasti agama lagi dong. Sampai kita lulus. Clear sampai sini? Oke, jadi yang dapat nikmat itu menurut Quran, coba ulangi lagi, siapa? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Sampai situ selesai. Selesai belum? Belum. Jangan mendefinisikan sendiri. Nabi siapa, siddiqin siapa, syuhada siapa, solihin. Jangan mendefinisikan sendiri. Tafsir Quran bil Quran. Berarti masih ada PR nggak Ibu Bapak? Oke, apa PR-nya sekarang? Sudah tahu yang dapat nikmat itu ada 4 golongan. Yes? Oke. Nah yang 4 ini kan kita belum tahu. Jangan menggunakan definisi seperti kebanyakan orang. Yuk sekarang kata Allah, wa husna ulaika rofika. Ternyata 4 golongan ini itulah teman sebaik-baiknya. Ya, ini karena judulnya kan mau mencapai nikmat. Jadi harus clear dulu ya. Oke, lanjut. Lihat yang saya ketik warna merah. Saya bacakan lengkap ya ayat ini. Ini surat Al-Kahfi ayat 110. Al-Kahfi itu gua. Gua itu adalah saya. Gue. Jadi surat Al-Kahfi itu adalah surat yang menceritakan perjalanan ke dalam gue. Paham ya? Itu meniti ke dalam diri. Saya sudah pernah ke Yordan. Ada gua di Yordan diklaim sebagai gua Al-Kahfi. Udah ke sana. Saking penasarannya. Karena kata Quran katanya di gua Al-Kahfi itu ada matahari terbit. Ke sana, enggak ada. Poek. Itu klaim saja. Begitu saya baca isinya surat Al-Kahfi, semuanya perjalanan menuju gua. Makanya hebat orang Jakarta, bilang saya itu adalah gue. Jangan-jangan dari surat Al-Kahfi itu. Dari gua. Ya? Saya tidak buka dulu ya rahasianya, cukup sampai di situ. Tapi nanti Bapak Ibu kalau baca surat Al-Kahfi, lihat di surat Al-Kahfi ayat 19. Allah mengatakan, ya. Allah mengatakan, hendaklah kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu dan lihatlah di sana makanan terbaik untukmu. Di surat An-Nisa ayat 66, Allah mengatakan, bunuhlah dirimu dan keluarlah kamu dari kampungmu. Itu. Kenapa? Ketika seseorang belum berhasil mengendalikan egonya, maka dia terus tinggal di kampung. Kampung itu lambang dari ketidaktahuan, kebodohan, kegelapan, itu. Makanya orang yang begitu biasanya agak kampungan. Tapi kalau pernah pergi ke kota sedikit aja, sebentar ya. Makanya kota yang sebenarnya, kota yang sejati itu tidak di luar Bapak Ibu. Kota yang sejati ada di sini. Maka Allah bilang, aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk. Dan yang paling penting, aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Dan siapa yang menemukan kebesaranku dalam dirinya, maka dia menemukan kebenaran. Makanya watin, wazaitun, waturi sinin, wahadal baladil amin. Ternyata kota itu adanya di gunung. Gunung itu artinya puncaknya kesadaran. Begitu sampai di puncaknya kesadaran, kembali kita menjadi Adam yang sejati. Pada saat Adam di surga, disitulah kita akan melihat ternyata diri kita adalah kota yang bercahaya, Madinah Al-Munawwarah. Dan pengalaman tentang ini diabadikan oleh Imam Al-Ghazali dalam satu kitab namanya Mishkatul Anwar.
cerita tentang Quran surat An-Nur ayat 35. Satu kitab 5 bab isinya cuman Quran surat An-Nur ayat 35. Cerita tentang kota yang bercahaya. Makanya kita harus pergi kemana? Ke kota. Jangan di kampung terus. Biar nggak kampungan. Di kampung. Orang beli televisi satu kelurahan tahu. Betul Mbak Tira? Pa beja-beja, nu beja dibejakeun deui, nu cenah dicenahkeun deui, itu kampungan. Harusnya kita mengalami sendiri. Iman itu harus isbatul yakin. Yakin karena saya adalah pelakunya. Yakin karena saya mengalami langsung. Itu iman. Bukan katanya dikatakan lagi. Baik, sekarang saya bahas. Lihat ayat ini. Kul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah, ini ayat pertama kali turun pada Nabi Muhammad. Allah sedang mengajarkan Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada kita, innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya kamu manusia biasa seperti yang lainnya. Apa maknanya? Artinya apa yang diajarkan Allah pada Nabi Muhammad tidak mungkin melanggar hukum alam sebagai manusia. Ulangi ya. Nabi Muhammad itu manusia biasa seperti kita. Bahkan Allah mengajarkan kepada beliau untuk mengatakan itu kepada kita. Apa maknanya? Apa yang dicapai oleh beliau? Bisa kita mencapainya. Asal kita mengikuti jalannya. Dan jalan beliau namanya itu Syiratal Mustaqim. Kita selama ini percaya yang boleh ketemu Allah cuma Nabi Muhammad. Kita mah gak boleh. Masa begitu? Sedangkan di Quran Allah mengajarkan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang sempurna. Liman kana yarjullah, tentang cara mencapai Allah. Begitu sampai kepada Allah, merasakan kenikmatan Allah yang sebenarnya. Merasakan ketuhanan yang Maha Esa. Apa yang terjadi? Jadi kenal kepada Allah. Setelah kenal kepada Allah, wal yaumal akhir, di hari kemudian setelah kamu kenal, wa zakarallaha katsira, kamu bisa ingat Allah banyak-banyak. Ingat Allahnya banyak-banyak. Berdiri, duduk, berbaring. Tidak ada waktu untuk tidak mengingatnya. Makanya bagaimana tidak tahaluk bi ahlakillah. Maka dia akan mewarisi kodrat ilahi.